Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi kita hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana dong kabarnya hari ini? Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Penuh kebahagiaan, energinya juga positif dan kita juga bisa selalu menghadirkan positive vibes buat siapa aja. Hari ini Nena Amelia gak sendiri dong. Seperti biasa ada sahabat baik kita. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Ada Pak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Kok belum kedengeran suara Pak Nyoto kah ini? Udah belum ya. Iya, hari ini Pak Nyoto luar biasa loh Ziman Lovers ya. Menjadi seorang yang mencintai produk ya, pakai batik gitu. Kayaknya Pak Nyoto juga lagi very happy ya. Always happy every day. Tunggu, ini belum ketemu juga nih suaranya Pak Nyoto nih. Oke. Always happy every day. Setiap orang memang harus happy karena kebahagiaan itu juga bisa memunculkan energi yang positif ya Pak Nyoto ya. Iya dong, begitu kita bahagia muncul hormon endorfin. Hormon endorfin merelaksasi semua fungsi peredaran darah kita. Akibatnya kita bisa optimal dalam segala proses organ tubuh kalau kita bawaannya happy. Oke, makanya happy itu jadi kata kunci ya. Nah hari ini agak serak nih. Kita juga mau ajak Ziman Lovers untuk mengenal lebih dekat mengenai tubuh kita. Jadi jangan cuman pengen kenal dekat dengan Yayang gitu. Karena ada yang lebih penting buat kita ya Pak Nyoto ya. Iya dong. Untuk kita bisa tahu bagaimana sih organ-organ dan fungsi tubuh kita ini. Nah, buat Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi nanti boleh WhatsApp di 081511 103 103. Kita mulai dari organ mana dulu nih Pak Nyoto? Tubuh kita kan banyak ya organ, ada jantung, ada liver, ada ginjal, ada pencernaan, usus halus, usus besar, lambung, ada otak dan sebagainya. Nah, kan kalau kita mencintai sesuatu, biasanya kita kan pingin semua itu serba terawat. Yeah. Contohnya aja ada orang yang hobinya mobil, ya walaupun mobilnya tua, kok bisa bagus sih? Ya karena dia tahu fungsi dari mobil tersebut, fungsi mesin-mesinnya, fungsi elektroniknya dirawat sehingga dia bisa punya mobil itu awet gitu. Iya, betul. Padahal yang paling penting itu adalah tubuh kita sendiri daripada hal-hal yang lain, ya kan? Seandainya kita juga punya organ tubuh kita banyak kerusakan, cuma deh hal-hal di luar tubuh kita yang kita cintai nggak ada manfaatnya lagi kan gitu. Oke. Nah contohnya hari ini kita akan membahas tentang fungsi organ tubuh kita yang disebut liver atau hati ya. Cuma banyak orang Indonesia itu kan sakit hati, ya kan? Itu bukan di liver sebenarnya. Ya kan? Sakit hati karena di PHP Yowes. Nanti kita akan lanjut ya Pak Nyoto ya. Betul. Oke, kita akan break dulu dan kita akan kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, ini Amelia masih bersama Pak Nyoto untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Jangan lupa ya, selain dengerin radio kesayangan Anda ini, Anda juga bisa saksikan YouTube kita, YouTube channelnya di Ziman Herbal. Ayo deh subscribe, follow, like, comment, and share. Biar kalau misalnya ada yang baru, pengetahuan baru, nanti Anda bisa dapetin di sana dan bisa di-recall. Sewaktu-waktu, oh iya nih keluarga lagi ada sakit ini, itu bisa. Apa-apa saja yang mesti dilakukan di YouTube itu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kita bahas mengenai penyakit liver, organ tubuh liver ya. Biasanya orang sakit hati gitu ya, udah menangis-nangis sampai bunuh diri, itu bukan yang itu ya Pak ya? Penyakit liver itu, kan? Kalau itu Hatiku adalah hancur berkeping-keping juga bukan. Oke, itu hati karena pikiran ya, Pikiran. beda ya. Karena Oke. mungkin ada urusan dengan yang lain. Kalau keping-keping kan repot ya. Oke, liver itu adalah hati secara sesungguhnya harfiah ya, secara organ. Nah itu ada di mana dan fungsinya apa Pak?
Jadi kalau kita cerita hati, kita mesti tahu dong posisinya di mana. Jangan hati kamu di mana sih, didengkul, kan salah ya. Hati itu terletak di rongga perut tapi dirusuk bagian kanan paling Lagian bawah. Pak Ya. Nyoto lucu tuh. Hati Gitu. didengkul, biasanya didengkul tuh otak. Otak ya. Iya, Oke. otak didengkul. Nggak ada hati didengkul. Nggak ada. Oke, gimana Jadi, hatimu? Oke, hati lanjut. itu ada di rongga perut, dirusuk bagian kanan yang di bawahnya dan bentuknya sangat besar ya. Nah, jadi liver itu kurang lebih ukurannya sangat besar, berwarna coklat dan beratnya 1,5 kilogram. Ada lobusnya, ada liver sebelah kiri, liver sebelah kanan gitu ya. Tapi lobus ataupun liver yang bagian kanan itu lebih besar daripada yang sebelah kiri. Ya. Jadi ternyata segala sesuatu nih, darah yang dari usus kita yang banyak nutrisi itu sebelum sampai ke jantung atau paru-paru dia lewat dulu liver. Oh, gitu. jadi menyaring darah. Ya, jadi dia ada pasokan darah yang kaya dengan oksigen di liver. Kemudian juga kaya dengan nutrisi dari liver, ya kan? Dan liver ini fungsinya banyak sekali. Cuma problemnya liver itu tidak punya syaraf. Jadi kadang-kadang orang yang kena sakit liver tidak terasa. Oh, Kalau sakit jantung kan terasa ya. Dan Berdebar-debar, nyut-nyutan, sebelah nyeri. kiri gitu kan. Kalau liver Sakit enggak? ginjal, pinggangnya sakit. Nah, liver ini masalahnya nggak ada, tapi ada ciri-cirinya nanti kita bahas gitu ya. Oke. Jadi liver itu sangat penting loh. Fungsinya satu, kita punya sel darah merah yang udah tua, yang udah nggak berguna itu dihancurkan, didaur ulang oleh liver ini. Jadi sel darah merah kita yang udah tua, yang fungsinya udah lemot, diproses di liver. Makanya kenapa sih kalau kita BAB itu warnanya coklat gitu ya, feses kita, karena ada dari darah merah kita yang sudah dibongkar oleh liver masuk ke sistem pembuangan kita. Jadi kalau kita punya feses atau waktu BAB gitu kotorannya warnanya bukan coklat, nah itu ada masalah juga nanti di liver. Contohnya itu ya. Kemudian apalagi fungsi dari liver? Dia membersihkan darah kita. Jadi dari semua hal-hal yang berbahaya di dalam darah kita itu dibersihkan dari liver. Nah, bayangkan kalau kita hobi konsumsi obat-obatan, konsumsi alkohol dan makan makanan yang syarat dengan racun, kan capek si liver ini atau hati kita membersihkan semua senyawa-senyawa yang berbahaya. Kerjanya keras Iya, ya. keras. Jadi kita konsumsi makanan, minuman kerasnya banyak, obat-obatannya segambreng, ya kan? Akibatnya apa? Liver kita capek. Nanti kalau liver kita sudah fungsinya berubah, kita jadi sakit liver. Kemudian dia juga memproduksi protein. Jadi liver atau hati itu, kalau bahasa kerennya sih hepar gitu ya. Dia bertanggung jawab untuk memproduksi protein yang namanya albumin, ya, yang fungsinya untuk menjaga cairan dalam tubuh kita, untuk proses pembekuan darah, proses kekebalan tubuh, itu semua dari protein yang dihasilkan oleh liver. Nah, kalau kita punya liver sudah bermasalah, darah kita gimana bisa beku secara cepat? Bagaimana kita punya sistem kekebalan tubuh bisa optimal kalau liver kita bermasalah? Karena yang produksi proteinnya itu di liver. Oke. Gitu kan? Nah, hati juga berperan, atau liver ini berperan dalam membantu metabolisme protein. Jadi mengubah amonia menjadi urea, kemudian dikeluarkan bersama urin oleh ginjal, dan semua nutrisi-nutrisi juga disimpan di liver. Ya, jadi hati atau liver ini penting dalam proses penyimpanan nutrisi, misalnya zat besi, vitamin A, B12, D, vitamin K, asam folat atau vitamin B gitu ya. Nah, kalau kita punya masalah dengan liver, bagaimana dia bisa menyimpan nutrisi yang sangat berguna bagi tubuh? Iya dong. Iya. Ibarat kemudian- kata lembar ini udah rusak gitu ya Pak Iya, ya. Jadi otomatis disimpan juga nggak akan tersimpan secara awet. Ya, oke. Gitu kan? Oke. Kemudian liver juga memproduksi cairan empedu. Jadi energi kita juga disimpan juga melalui liver. Ya kan? Jadi kalau kita misalnya konsumsi makanan mengandung gula, di tubuh kita kan diubah menjadi glikogen karena udah nggak kepake nih. Wah, gimana nih kebanyakan gula, diubah menjadi glikogen, disimpan di otot dan disimpan di liver, gitu kan. Oke. Jadi dia proses untuk produksi cairan empedu di liver, pencernaan makanan juga racun-racun didetoksifikasi. Jadi kerjanya itu seperti pabrik kimia yang super besar, mengolah semua hal-hal yang berbahaya senyawa-senyawa tersebut diminimalisir, direduksi oleh si liver ini. Dan hati kita juga atau liver kita menyimpan energi tubuh berbentuk glikogen tadi. Nah,
Jadi fungsinya banyak sekali. Kemudian Iya. memproduksi kolesterol dan hormon. Jadi, Ternyata yang 1,5 kilo tadi di tubuh kita itu dia punya fungsi yang luar biasa banget terhadap kesehatan tubuh kita secara overall ya secara Pak. umum, secara global. Iya, tadi gitu kan untuk mengolah darah ya kan, memproduksi albumin ya protein, dia menyimpan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya, zat besi dan lain-lain. Jadi bisa dibayangin kalau si liver ini sudah rusak, dia nggak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, otomatis beberapa hal tadi juga akan terganggu. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh apa lagi dan apa yang mesti kita perhatikan agar supaya liver kita ini senantiasa sehat. Kita akan kembali ya setelah jeda yang berikut ini. Awet muda tanpa obat. Oke, jadi kalau yang namanya kepo jangan cuma sama Yayang dong. Kepo juga sama organ-organ tubuh kita karena dia ini yang menopang hidup kita, menopang kesehatan kita. Sama Yayang aja stalking terus ya kan. Sementara organ-organ tubuh udah kenapa-kenapa masih cuek aja gitu. Apalagi liver. Tadi Pak Nyoto udah cerita tuh banyak banget fungsi liver yang ada, yang fungsi liver buat tubuh kita. Ini letaknya ada di rongga perut sebelah kanan ya Pak ya. Itu cuma satu ya liver kita punya ya. Satu lah. Kali aja spare-nya. Oke, di sebelah kanan dan sayangnya liver ini nggak punya syaraf. Betul. Jadi kalau sesuatu terjadi dia nggak bisa kasih alert gitu ya Pak ya. Karena kita nggak ngerasain. Tiba-tiba aja pembengkakan liver, tiba-tiba ada hepatitis dan lain sebagainya. Oke, sesuai dengan fungsinya yang tadi tuh Pak. Nah sekarang gimana cara menjaga liver ini Pak biar terus sehat? Oke, kita bahas yang tadi ya. Karena selain dia dia fungsinya untuk detoksifikasi semua senyawa berbahaya dalam tubuh, kemudian membersihkan darah kita yang darah tua itu dibongkar sama dia untuk dibuang, memproduksi protein, metabolisme protein, produksi cairan empedu dan sebagai simpanan energi. Dia juga memproduksi kolesterol dan hormon. Jadi bagi mereka yang kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi, kolesterol jahat tentunya ya, pasti ada masalah juga di livernya. Ya, masa nggak makan makanan yang kaya dengan kolesterol kok trigliserida saya tinggi, saya punya LDL saya tinggi, berarti lever Ada masalah Anda dengan bagus levernya. fungsinya kan gitu. Oke. Tapi walaupun kita punya lever itu tidak ada sarafnya, kita kalau sakit lever tidak rasa apa-apa di rongga bagian kanan sebelah rusuk kanan bawah itu, tapi ada ciri-cirinya juga kalau kita punya masalah dengan lever. Jadi gejala gangguan fungsi hati atau lever ini biasanya kulit dan mata kita yang akan kelihatan tampak kekuningan. Jadi kalau kita punya kulit, punya kuku, punya mata udah kekuningan, biasanya orang sebut sakit kuning. Apalagi kalau sudah membesar lagi perutnya itu, tiba-tiba perutnya membengkak, ya kan? Nah itu jangan-jangan sudah punya masalah dengan sakit lever. Kemudian bengkak di tungkai, pergelangan kaki itu juga sama. Atau kulit kita sering gatal-gatal, bisa alergi, bisa kita punya lever udah kinerjanya udah nggak optimal. Kita buang air seni warnanya gelap, wah ini juga sama. Air seni kita minum banyak tapi buang air urinnya, air seninya normal, bening itu bagus. Tapi kalau udah berwarna gelap, nah hati-hati nih, jangan-jangan lever kita bermasalah. Kemudian juga karena lever itu membongkar sel darah merah, dibuang ke feses kita, BAB kita harusnya warnanya coklat. Kalau sudah warnanya putih, feses kita atau BAB kita putih, itu juga ada masalah dengan lever. Apalagi kita gampang capek, kelelahan kronis. Kan kita tadi cerita fungsi lever untuk menyimpan energi ya, glikogen. Tapi kalau kita ada lelah kronis, itu berarti lever kita bermasalah. Atau kita gampang mual-mual, terus muntah, nah itu udah lever kita juga bisa bermasalah. Atau kita nafsu makannya berkurang. Nah kalau nafsu makan berkurang, bisa nafsu lain berkurang juga ya. Kehilangan selera makan, itu berarti kita punya lever bermasalah. Dan kalau kita punya kepentok apapun di organ tubuh kita, tangan, kaki, apa segala macam, gampang memar, gampang lebam, hati-hati, kita bisa jadi lever kita juga bermasalah. Jadi kalau sudah ada ciri-ciri hal tersebut, nah kita harus hati-hati nih, ada masalah apa dengan organ tubuh kita yang namanya lever, yang fungsinya itu sangat penting sekali bagi kelangsungan hidup kita. Oke, jadi tanda-tandanya sebetulnya ini sangat akrab ya Pak sama kita ya. Iya. Sering banget ngantuk, biasanya habis makan saya ngantuk Pak. Nah, kalau sebagai makan ngantuk karena kita kebanyakan gula, jadi kita konsumsi makanan karbohidrat tinggi, otomatis tubuh kita itu kita kena endorfinnya keluar. Terus Jadi kita dibikin bawaannya ngantuk. fly ya kan, ngantuk,
tenang, santai, karena saat kita konsumsi banyak gula, tubuh kita seperti itu. Oke. Cuma kalau kita konsumsinya makanan yang raw food, kadar gulanya itu yang diikat oleh serat, biasanya tetap segar. Oke, gitu ya jadi ya. Terus kalau misalnya kepentok lebam dicubit suka lebam gitu ya. Atau nggak kenapa Pak? Kadang-kala kan suka Iya. muncul lebam-lebam. Berarti Itu fungsi levernya juga sudah oke, kurang bagus. harus ini ya, harus. Iya. Terus ngetesnya gimana? Kalau ngetesnya kita bisa ke lab ya? lab, kita cek SGPT kita berapa, SGOT kita berapa, semuanya nanti dicek. Kadar yang ada di lever tersebut bisa kelihatan tuh, apakah fungsi lever kita sudah melemah atau tidak. Oke, baik. Kenapa jadi sedih ya nih ngomongnya ya Pak? Iya, sebab saya sendiri punya teman yang punya masalah dengan Liver. Oh, Bapak jadi ceritanya Bapak lagi inget teman Bapak itu Iya, gitu. orang hepatitis A, lama-lama hepatitis B. Oh, tayang. Nanti kalau hepatitis C, lari-larinya ke sirosis. Kalau udah sirosis, udah Ya, nggak bisa. ya udah jangan diinget-inget dulu deh. Ingetnya lagi siaran aja Pak Nena ya biar nggak sedih. Oke, jangan lupa ya buat Anda Ziman Lovers yang pengen bertanya boleh WhatsApp ke 081511 103 103. Kita nanti akan bahas lebih jauh lagi. Jangan lupa juga loh subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak yang sudah WhatsApp ke 081511 103 103. Nanti kita akan jawab pertanyaan Anda ya. Nena Amelia masih bersama Pak Nyato Sianto dan kita masih bahas mengenai organ tubuh liver. Tadi sudah jelas banget, very clear Pak Nyato menjelaskan mengenai apa sih fungsi liver ya. Kemudian dia berada di rongga perut bagian kanan. Bagaimana ada tanda-tanda kalau misalnya liver kita itu ada masalah. Tadi diantaranya keletihan yang berkepanjangan ya kan, kemudian sering muncul lebam-lebam di tubuhnya, kemudian ada apa Pak, rasa yang nggak enak ya mungkin ya, ketidaknyamanan. Oke. Nah kalau misalnya nih Pak, aduh aku udah ngerasain itu semua tapi aku takut deh kalau mau ke lab gitu kan, ada tuh orang gitu ya. Iya, betul. Ada nggak caranya buat ngantisipasi dulu biar kemudian gejala-gejala yang kita dapetin tadi itu bisa hilang Pak? Ya sebenarnya tergantung kembali kepada kita ya, kan kita harus tahu dulu penyebabnya. Jadi kan kita cuma pergi ke lab, cek SGPT kita, SGOT kita, kadar albumin segala macam agar kelihatan normal atau tidak fungsi dari lever kita gitu ya. Cuma kalau kita nggak mau cek gimana kita mau tahu, ya kan? Kalau kita udah lelah, feses kita warnanya pucat, buang air seni juga sudah keruh, gampang capek, ya kan? Kemudian apalagi kalau perut kita lama-lama membesar, apalagi kalau sampai cairan itu udah tahap akhir, itu berbahaya sekali. Tapi ada faktor resiko yang kalau orang itu bisa terkena penyakit liver, yaitu satu, obesitas. Jadi bagi mereka yang kelebihan berat badan itu cenderung bisa kena penyakit liver. Biasa konsumsi alkohol ya, apapun jenis alkoholnya. Jadi kalau ada lagunya ya, Mira Santika gitu ya, itu pencetus dari penyakit kanker, minuman keras dan narkotika ya. Kemudian terpapar racun. Jadi kita konsumsi makanan yang di luar sana banyak kandungan berbahayanya. Ya contohnya aja ada kita jual apa namanya tuh makanan tapi warnanya merah, manis, seger, ternyata pakai pewarna kain. Nah itu merusak liver. Terpapar racun atau zat kimia tertentu itu. Kemudian juga terpapar darah atau cairan tubuh dari orang yang sudah kena penyakit liver. Oh itu nular. Tapi dari cairan tubuhnya. Jadi keringatnya gitu, atau ya mungkin kan? kalau kissing gitu bisa. Bisa. tertular. Oh, jadi misalnya kalau punya pacar pengen sakit liver gak? Ada hepatitis nggak gitu? Jadi syarat dan ketentuan Iya. berlaku. Terus sering bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan apa ya? Kalau berhubungan itu kan nggak itu ya. Itu sering bergonta-ganti pasangan dalam hubungan tik itu juga pencetus penyakit. Kenapa sih harus Takut titik-titik, Pak? itu disensor. Pokoknya ada cairannya itu ya. Iya. Jadi dia karena bisa menularkan. Jadi Oke. bukan AIDS aja yang bisa kena penyakit liver akibat juga bisa bergonta-ganti pasangan yang di luar apa titik-titik gitu ya. Itu bisa kena penyakit hepatitis ya. Ih, tumben deh hari ini Pak Nyata malu-malu. Biasanya sampai BMB ayo gitu, loh. kan? Terus lanjut. Menjalani prosedur pemasangan tato. Jadi ada orang yang hobi dulu tato, tintanya masuk dalam aliran darah, memperberat fungsi livernya jadi rusak, akibatnya bisa kena penyakit liver gara-gara tatoan. Oh, oke. Oh, Ya jadi kan? kalau tatuan itu dia ada zat yang Ya kan di tato itu kan pakai Tinta. Tinta itu kan sebenarnya zat kimia yang tidak
bagus buat tubuh, berbahaya. Masuk dalam aliran darah, dibersihkan oleh livernya akibatnya jadi rusak fungsinya gara-gara pakai tato tadi. Pantesan Pak Nyoto tatoan pakai spidol ya biar jadi aman. gambarnya Doraemon lagi ya. Sebelah kiri Donald Bebek, kanan Doraemon. Oke. Terus ada nggak suplemen Pak yang bisa ngebantu itu? Ada dong. Segala sesuatu itu bisa diobati kalau kita berusaha mencari cara dan berjuang untuk kembali sehat. Walaupun kita sudah kena penyakit hepatitis misalnya ya. Kemudian udah punya masalah trigliserida tinggi. Kan kalau trigliserida tinggi itu ciri-ciri dari kita punya liver sudah lemah. Kolesterol LDL kita tinggi, liver kita juga udah lemah. Dan biasanya orang yang punya masalah dengan liver biasanya diabetes dulu. Jadi diabetes ini memang bawa teman, salah satunya penyakit liver. Karena kadar gula darah yang sangat tinggi itu kan di detoksnya atau dibongkarnya di liver, capek lah livernya, lama-lama livernya bermasalah. Jadi kita kalau bisa menghindari penyakit-penyakit yang menyebabkan kita punya liver lama-lama fungsinya menurun, terganggu, lama-lama rusak. Ya kan? Apalagi, nah kalau suplemennya apa Pak yang bisa bantu itu? Yang nama suplemennya ini diantaranya adalah buah-buahan yang memang secara empiris ribuan tahun ternyata berguna untuk mengatasi keluhan dari peradangan di liver. Termasuk perlemakan di liver. Kan kalau orang obesitas umumnya lemaknya banyak ngumpulnya di liver, jadi fatty liver. Nah itu bisa dibongkar dengan konsumsi herbal. Di antaranya herbalnya apa aja? Salah satunya adalah herbal mengkudu, kulit manggis, delima, kemudian juga ada fungsi yang memperbaiki fungsi liver itu adalah pegagan. Nah kalau kita cari itu konsumsi rutin, otomatis juga membantu tubuh. Ada lagi konsumsi buah daun sukun, kan macam-macam ya, temulawak, rimpang-rimpang. Nah kalau kita repot mencari bahan-bahan itu semua, ada satu suplemen yang cukup kita tetes 5 tetes di bawah lidah sehari 5 kali, ini mampu membuat liver kita itu menjadi sehat kembali. Namanya Ziman. Jadi Ziman itu kaya dengan herbal yang merupakan makanan, karena obat-obatan itu bukan dari obat-obatan ya, dia benar-benar dari makanan, dari mengkudu, delima, kemudian juga dari herbal pegagan, kemudian juga dari kurkuma, yang semuanya itu adalah makanan. Jadi bukan obat ya, ini makanan. Tapi kalau kita konsumsi rutin, itu ternyata mampu membersihkan liver kita, mengaktifasi liver kita itu agar kembali sehat kembali. Cuma kerusakan liver itu terjadi makan waktu belasan tahun. Kita keracunan zat-zat kimia berbahaya, konsumsi alkohol belasan tahun, baru liver kita bermasalah. Waktu kita memperbaikinya dengan makanan ini, tubuh kita juga meregenerasi sel, detoksifikasi, memperbaiki fungsi liver, takes time atau butuh waktu. Jadi kita konsumsi Zimannya 5 tetes pagi, siang, sore, dan malam sehari 4 kali. Kita konsumsi rutin selama 3 bulan, tapi setiap bulan kita cek SGPT kita berapa. Itu adalah cara kita untuk memaintain ya. Jadi tahu memonitor seperti apa mapping dari liver kita. Betul. Jadi pakai apa, Ziman ya Pak namanya? Pakai Ziman ya. Cukup kita tetesi di bawah lidah 5 tetes sehari minimal 4 kali. Cuma kan penyakit liver itu ada tahap-tahapnya ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 nanti kita bahas. Jadi jangan sampai kita tahap akhir baru cari solusi. Kebablasan nanti. Udah telat ya kadaluarsa. Oke, nanti kita akan bahas lebih banyak, sekaligus kita juga akan jawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke 081511 103 103. Terus yang pengen tahu gimana ngedapetin Ziman, boleh WhatsApp juga di 0877 90.300. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjut lagi perjalanan kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Kenapa sih ini jadi highlight di proses dingin? Karena dengan diproses dingin berarti kandungan-kandungan yang ada di buah-buah herbalnya itu tidak hilang ya Pak Nyoto ya? Ya, dia sifatnya masih enzimatis sehingga membantu proses metabolisme tubuh. Diserapnya juga cepat, juga antioksidannya masih kaya, dan dia membantu proses metabolisme tubuh kita agar memperbaiki fungsi-fungsi dari semua sistem. Gitu. Baiklah, yang pengen tanya boleh di 081511 103 103, dan ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak Nyoto nih dari Pak Darto.
Halo, selamat siang Pak Nyoto. Pak Darto ini dari Cijantung. Cijantung lah, kita lagi bahas Cilever ya. Ya, Cilever. Tetangga ya itu ya. Apakah Ziman bisa untuk menyembuhkan gula darah dan luka, Pak? Nah, biasanya kalau luka kita teteskan dengan Ziman di lukanya itu dia lebih cepat kering dan tercegah dari infeksi karena dia udah punya antivirus, antibakteri, anti jamurnya di dalam. Saya sendiri kalau kena luka ya saya teteskan Ziman, ya kan, bahkan lebih cepat daripada pakai yang lain gitu ya. Tapi rasanya seru ya Pak? Kalau ditetes kan nggak terasa, kan bukan di lidah gitu ya. Di luka? Di luka rasanya pedih-pedih nikmat. Mau dicoba? Nggak apa-apa, yang penting kan cepat sembuh ya Pak? Kemudian juga nggak terjadi infeksi kan. Nah kalau kita punya diabetes, kita konsumsi rutin, tapi dengan syarat kita juga menjaga pola makan. Hindarilah makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Cari makanan yang indeks glikemiknya rendah. Syukur-syukur ada seratnya banyak, sehingga waktu saat gula darah kita itu nggak langsung banjir karbohidratnya, karena dengan kadar serat yang tinggi dalam karbohidratnya itu dia rilis atau keluarnya pelan-pelan. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah diabetes, udah deh jangan konsumsi makanan yang kaya dengan gula-gula, apalagi gula-gula instan. Konsumsi teh manis, kopi manis, makanan buah-buah juga yang banyak gulanya, duren lah, apa yang manis-manisnya, itu udah dihindari ya kan. Makan anggur, makan rambutan yang gulanya tinggi dihindari. Cari buah-buahan yang kadar, meskipun itu buah juga tetap. Ya, cari buah yang kadar gulanya rendah gitu ya. Walaupun gula buah itu fruktosa, tapi kalau bisa dikurangi. Kemudian kita konsumsi banyak sayur-sayuran segar, buah-buahan segar yang indeks glikemiknya rendah, dan konsumsi nasi kalau perlu diganti dengan nasi yang kaya dengan serat, mau nasi hitam boleh, mau ganti talas boleh. Nasi merah, ya. Nasi kebuli, nasi biryani. Iya. Ya kan? Sebenarnya itu lebih rendah sih kadar gulanya dibandingkan nasi putih biasa. Cuma harganya nasi Hainam. Nasi juga itu. Kemudian kita konsumsi Zimannya rutin, pagi 5 tetes, siang 5 tetes, sore 5 tetes, malam 5 tetes. Dan jangan lupa bagi mereka yang ada kadar gula darah tinggi atau penderita diabetes harus sering olahraga agar tubuhnya tahu bagaimana cara membakar gula dari glukosa. Jadi ya rajinlah jalan pagi ya kan, jalan sore, olahraga ringan agar tubuhnya juga sehat. Gitu ya Pak Darto ya. Berikutnya dari Pak Theo Rodiani, susah amat ya. Theo Rodiani. Saya mau tanya tadi nomor telepon yang bisa dihubungi untuk tanya tentang Ziman berapa? Oh, boleh Bapak di 0877900300 ya. Tanya aja ke situ, nanti akan dibantu teman-teman dari Ziman. Terus dari Ibu Partini. Ibu Partini ini luar biasa loh, jadi pendengar setia kita Pak Nyoto. Dia nanya nih, punya gula darah puasa 114 Pak. Terus 2 jamnya 165. Trigliseridnya 286. Bu Partini ini juga punya ambeien gitu. Mohon nasihatnya Pak Nyoto, kalau pakai Ziman bisa bantu enggak? Jadi bagi mereka yang punya kadar gula puasa gitu ya, kurang dari 130 mg per desiliter tergantung umur ya, itu juga masih termasuk normal ya. 165 mg pada saat dia tidak puasa atau setelah makan itu juga masih lumayan lah ya. Tapi sudah lampu oranye, jangan sampai kebablasan sampai ke lampu merah ya. Walaupun normal-normal, nggak normal dikit, jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena kan kalau kadar gula darah puasa itu range-nya antara 70 sama 130. Kalau kadar gula darah setelah makan itu range-nya 100 sampai 140 mg per desiliter. Berarti 165 kan lewat dikit, ya tetap aja kita harus hati-hati gitu ya. Kita kalau punya masalah trigliserida tinggi, tadi saya cerita tubuh kita kalau trigliserida tinggi kita harus rajin bergerak, jalan pagi, senam aerobik, jalan sore, olahraga, karena dengan olahraga trigliserida kita bisa terbongkar. Apalagi kalau enzim dalam tubuh kita mencukupi, kita konsumsi makan sayur-sayuran dan buah-buahan mentah yang masih segar plus repot-repot kita konsumsi Ziman aja, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, rutin ya. Tapi walaupun kita sudah rutin, kita tetap harus cek kadar gula darah kita, normalnya berapa sih, biar kita tidak kebablasan. Apalagi kalau kita bisa ngecek HbA1c, itu lebih akurat lagi. Dengan HbA1c di bawah 6%,
kita lebih aman dibandingkan kita punya B1C-nya tinggi. Bagaimana kemampuan darah kita dalam mengikat gula itu bisa dilihat dari HB1C, bukan sekedar gula darah puasa atau tidak puasa. Nah, kalau kita memang care dengan kesehatan, kita harus jaga tubuh kita ini agar sehat, segar, bugar sampai di usia berapapun, banyak memperkaya tubuh kita dengan nutrisi yang kaya dengan zat-zat enzimatis. Jadi konsumsi makanan sehat, buah-buahan, sayur-sayuran rutin. Nah, kalau kita punya sayur yang kita hobi untuk penderita diabetes, paling bagus itu sayur kacang panjang. Bukan kacang pendek, kacang panjang ya. Kacang panjang itu enak juga buat lalap loh, Pak. Iya, tapi kalau bisa yang mentah. Jadi cari Iya, buat kayak lalap kacang suka panjang saya. yang organik, dipotong-potong, Manis. ya kan. Plus konsumsi kecambah, toge yang masih segar. Togenya yang mana nih, Pak? Yang kacang hijau atau yang itu bebas? Toge yang Toge biasa. kan ada dua, kedelai sama kacang hijau. Iya, lo bingung pokoknya ya? apa? Yang buat lalap sih biasanya kacang Iya. hijau, ya. Yang buat rawon tuh kacang apa ya? Oh, toge yang kecil-kecil Iya, ya. Itu kecil-kecil. enak tuh, Ya, enak jadi banget tuh pakai campur sambal itu ya. konsumsi rutin mentah-mentah plus konsumsi ziman, nanti lama-lama kita punya metabolisme baik, kita punya pankreas membaik. Kemudian makan apa lagi? Makan pare. Oh, Pare ya, sih ya. Jus pahit, pare ya bagus kan? itu juga. Tapi ternyata dia mampu memperbaiki sel beta yang ada di pankreas, ya. Tapi bisa bayangin nggak? Iya. Jus pare. Jus pare. Dimasak aja pahit di jus ya. Iya. Oke. Tapi pahit-pahit itu kalau menyehatkan kan nggak masalah. Makan kacang panjang, pare, toge yang buat rawon itu konsumsi rutin. Apalagi dia konsumsi zimannya rutin pagi, Wah, siang, mantap sore, ya, malam. sehat. Waduh, tunggu dia 3 bulan kemudian cek lagi pasti menuju normal semua. Iya, levernya langsung aku sehat gitu ya. Iya. Dan biasanya kalau tubuh kita sehat, otomatis performa yang lain juga akan mengikuti gitu Pak ya. Oke, Tidak kita letoy, tidak ya. letoy, kita jadi bersemangat, auranya juga positif. Waduh, waktunya udah habis ya Pak Nyoto ternyata ya. Iya, cepat sekali ya. Cepet bener ya. Aduh, Nanti udah kita jam akan 9 bahas ya. lagi untuk minggu depan. Pastinya jangan lupa terus ada di sini dan subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Pak Nyoto, thank you ya sudah hadir Sama-sama. hari ini. Luar biasa Luar sekali. biasa Kita ini, ketemu lagi betul. minggu depan ya Pak Nyoto ya. Saya Nena Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.